Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Hari ini kita akan membahas Nabi setelah Nabi Hud pada video yang lalu. Setelah Nabi Hud alaihissalam, kita akan beralih ke Nabi Saleh alaihissalam. Nah, ke Nabi Saleh ini diutus oleh Allah kepada kaumnya yang bernama Samud. Nah, kaum Samud ini adalah kaum yang diambil namanya dari nama kakek mereka, yaitu Samud. Kakek mereka Samud, dan letaknya kaum Samud ini adalah antara Madinah dan Syam. Syam itu sekarang meliputi Palestina, Lebanon, Syria ya. Jadi di antara Madinah dan Syam. Nah, di surat Al-Fajr di ayat ke-9 ini disebutkan, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tsamudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong-motong batu di lembah, di Wad. Nah, lembahnya ini letaknya di antara Madinah dan Syam. Nah, mereka ini diberikan oleh Allah kelebihan berupa jasmani yang kuat, yang kekar, tenaga yang luar biasa, sehingga mereka bisa memotong-motong gunung batu menjadi rumah atau tempat tinggal mereka. Nah, salah satunya itu yang terkenal itu, Allah alam ya, ini ada Petra. Petra itu juga gunung batu yang dibuat oleh salah satu kaum Nabatean. Nah, ini sama, kaum Samud pun demikian. Mereka tuh punya kekuatan untuk memotong-motong batu sehingga menjadi bentuk istana atau rumah. Nah, namun kekuatan yang Allah kasih ini bukan membuat mereka tambah taat sama Allah, tapi justru mereka menjadi kufur. Karena kalau kita diberi kekuatan oleh Allah nih, kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Misalnya apa? Misalnya dikasih kekuatan untuk pergi sholat jamaah ke masjid, ya. Diberi kekuatan sehat, dipakai buat belajar, dipakai buat membaca Quran, buat murojaah, buat membantu umi atau abi. Jadi ketika uminya nyuruh, misalkan, Ahmad, tolong belikan umi kecap di warung, itu kan ibadah. Itu gunakan kekuatan yang Allah kasih itu buat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, oh iya ya, dapat pahala, dapat ridho, lakuin. Oh ya, murojaah, belajar supaya cerdas, supaya dapat kebaikan dunia akhirat. Itu juga ibadah, akhirnya mau belajar. Jadi gunakan kekuatan yang Allah kasih, justru membuat Allah ridho, bukan membuat Allah marah dengan kekuatan yang Allah kasih. Jangan sekali-kali kekuatan dipakai buat berantem, buat sombong-sombongan. Dikasih kekuatan malah buat main aja sepuasnya, nggak mau belajar, nggak mau sholat ke masjid, nggak mau murojaah. Jadi jangan ya, nanti khawatir nasibnya akan seperti kaum Samud. Seperti apa kaum Samud nasibnya? Nah, ketika diutus Nabi Soleh ini dari keluarga yang terpandang ya, keluarga terpandang. Ketika Nabi Soleh melihat kaumnya itu menyembah berhala, bukan menyembah Allah, mereka malah bilang apa? Mereka malah bilang, aduh Soleh, padahal antum, yang kami harapkan antum tuh jadi pemimpin kami nanti, dari keluarga terpandang antum tuh. Sayang banget, kenapa antum jadi begini? Katakan Nabi Soleh apa? Nabi Soleh malah menjawab, kenapa antum memandang karena keluarga ana? Bukan karena keluarga, harusnya karena Allah. Ana menasihati antum bukan ngarepin uang, ngarepin segala macam pujian, enggak. Ana cuma ngarepin keridhaan Allah aja, Allah yang membalas nanti. Tapi mereka malah menantang Nabi Soleh. Ya kalau antum Nabi, tunjukin apa mujizat dari Tuhan antum. Malah nantangin ya. Nah, mujizat Nabi, terkait mujizat Nabi ini, para Nabi itu dikasih mujizat berdasarkan kondisi kaumnya saat itu. Nah, Nabi Soleh saat itu kaumnya adalah orang-orang yang membanggakan dirinya tuh kuat, bisa membuat gunung batu menjadi rumah. Akhirnya Nabi Soleh dikasih sama Allah mujizat berupa apa? Berupa unta yang keluar berasal dari batu. Nah, kalau mereka kaum Samud itu bisa menciptakan benda mati dari benda mati, yaitu gunung batu kan benda mati ya, bisa menghasilkan rumah yang benda mati. Allah kasih yang lebih hebat dari itu. Apa tuh? Bisa mengeluarkan benda hidup, unta, dari benda mati.
Jadi kerenan mana? Kerenan kaum Samud apa kerenan mukjizat dari Allah? Ya kerenan dari Allah ya. Karena Allah itu mengeluarkan benda hidup berupa onta dari batu, sedangkan mereka kaum Samud hanya bisa mengeluarkan rumah dari batu. Jadi nggak keren segitu mah dibandingkan onta. Nah, mereka kaget dan terpesona gitu. Wah, akhirnya beberapa orang udah mulai beriman sama Nabi Soleh alaihissalam. Nah, katakan Nabi Soleh, ini unta betina yang gemuk, silakan antum ambil susunya yang banyak, tapi dengan catatan jangan halangin dia minum. Kan di kaum Samud itu ada sumur, tempat kaum Samud mengambil air, nimba gitu ya, buat nyuci, buat minum, buat keperluan rumah tangga. Nah, kata Nabi Soleh, gantian ya, sehari unta ini minum, sehari nanti antum yang ngambil. Jadi jangan diganggu ontanya. Biar nanti pun kalau minum yang banyak ontanya, nanti air susunya juga antum minum, dan itu gratis buat antum semua. Wah, gembira kaum Samud. Wah, Soleh nih bener-bener dermawan, seneng. Tapi orang kafir nggak suka. Kenapa? Karena mereka ngerasa, wah, Soleh mulai ngerubah-rubah ajaran nenek moyang, kita nggak suka. Gimana caranya ya? Orang-orang udah pada berduyun-duyun nih, mulai beriman sama Soleh, udah mulai ngikutin Soleh. Kita nggak suka. Akhirnya apa? Mereka membuat makar, bunuh aja ontanya. Tapi penduduk Samud nggak ada yang berani. Kenapa? Karena tuh dianggap onta itu onta ajaib ya. Dan juga kalau kita bunuh, nanti kita nggak bisa dapet susunya lagi, susu ontanya gratis. Ini kan ngerugin, nggak ada yang mau tuh. Tapi akhirnya ada 9 laki-laki yang celaka. Ya, 9 laki-laki yang celaka itu yang mau membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Mau membunuh ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya ada 2 perempuan, saat itu perempuan bangsawan yang cantik, yang kaya, memanggil seluruh pemuda, siapa yang berani membunuh ontanya Nabi Soleh, yang mau berani membunuh ontanya Nabi Soleh, nanti boleh menikah dengan anak punya putri 4, punya anak akhwat 4, nanti silakan milih, boleh. Akhirnya ada 2 orang yang memenuhi panggilan itu. Wah, ana mau. Akhirnya 2 orang itu manggil lagi temennya yang 7 orang. Jadi pas 9 orang. 9 orang yang celaka itu akhirnya mulailah menyusun rencana untuk membunuh ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Dan 9 pemuda itu disebutkan di surat An-Naml ayat berapa tuh, ayat 48 kalau nggak salah. Iya, An-Naml ayat 48 itu disebutkan sama Allah bahwa ada 9 laki-laki yang celaka, yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka sama sekali nggak pernah berbuat baik. Nah, 9 pemuda ini bersiasat ketika hari di mana ontanya Nabi Soleh itu sedang minum, maka mereka mulai mengganggu tuh. Mulailah 2 orang itu memanah, terkena betisnya. Betis itu di bawah paha ya, di bawah pahanya unta, betisnya unta kena. Akhirnya unta itu lari, kabur, langsung dijerat sama tali. Akhirnya unta itu jatuh dan langsung disembelih, dihabisi nyawanya. Ketika dihabisi nyawanya, berita ini sampailah ke Nabi Soleh alaihissalam, dan Nabi Soleh alaihissalam nggak habis pikir, ya Allah, tega banget. Sedih Nabi Soleh itu, kenapa sih diganggu, kenapa harus dibunuh? Padahal kan minumnya gratis ontanya itu, susunya buat antum semua, kenapa dibunuh? Tapi mereka alasannya ya nggak masuk akal, karena sombong aja, karena nggak mau menerima dakwahnya Nabi Soleh alaihissalam. Alasannya itu aja, nggak ada alasan macam-macam, karena mereka nggak suka nyembah Allah, mereka nggak mau diatur sama aturan Allah, mereka maunya diatur sama aturan mereka sendiri, berhala segala macam. Nah, akhirnya kata Nabi Soleh, ya udah, bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Dan Nabi Soleh beserta para pengikutnya disuruh meninggalkan kota Samud itu, kaum Samud, kota Al-Hijr ya, namanya kota Al-Hijr, supaya keluar. Setelah keluar, kata Nabi Soleh alaihissalam, bersenang-senanglah kalian selama 3 hari.
Akhirnya pada hari pertama muka mereka udah mulai berubah tuh, jadi kuning. Muka kaum Samud tuh, kok pada kuning sih mukanya? Nggak biasa aja lah, ini mah pucat kali, belum makan. Kayak begitu ya. Terus hari kedua mulai merah mukanya. Kok merah sih? Ya biasanya kan nggak apa-apa, kok merah ya. Hari ketiga muka mereka tuh udah mulai agak kehitam-hitaman. Dan ketika itu berkumpullah awan-awan gelap. Awan gelap turun dan mereka menyangkanya itu awan hujan. Seperti halnya kaum Hud, kaum Ad. Mereka nyangkanya itu awan hitam, mereka joget-joget tuh. Wah, asik hujan, dikit lagi hujan. Ini mah bukan azab yang diancam sama Soleh, bukan. Ini mah awan yang akan membawa kesuburan buat tanaman-tanaman kita tuh. Kita bakalan nerima kesenangan nih, hujan turun. Wow, gembira mereka, gembira. Setelah bergembira ternyata hanya dengan satu teriakan saja, teriakan guntur yang itu ditafsirkan sebagai teriakan malaikat. Diteriak dengan satu teriakan, biar mati semua bergelimpangan kaum Samud. Kaum Samud semuanya mati tak tersisa, ya. Mati tak tersisa. Dan ketika azab itu turun, ada satu orang yang selamat. Dan dia itu sedang keluar menuju Baitul Haram, sedang berkunjung ke Mekah. Dan satu orang itu bernama Abu Rughal. Abu Rughal itu sedang berkunjung ke Baitul Haram, ke Mekah, dan dia nggak terkena azabnya, itu nggak terkena azab. Tapi ketika dia keluar Mekah, ketika pengen pulang, barulah dia terkena azab yang menimpa kaum Samud. Kaum Samud semuanya binasa. Jadi karena kemuliaan Baitul Haram, jadi azab itu nggak turun. Jadi ketika Abu Rughal keluar dari Baitul Haram, dari Mekah, maka tertimpalah dia azabnya langsung. Jadi kaum Samud semuanya tak tersisa kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu apapun. Manusia nggak boleh ngerasa hebat, bisa bikin rumah gede, Allah bisa lebih keren lagi. Bisa bikin apa? Bisa bikin unta dari batu, ya. Terus dokter rasa hebat, misalkan bisa nyembuhin orang, padahal nyembuhin itu hakikatnya Allah. Nabi Isa bukan sekedar nyembuhin orang, tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang udah mati. Jadi mujizat para nabi itu tergantung dengan kondisi umatnya masing-masing. Dan hari ini pun kita juga jangan ngerasa terkesima ya, keren banget nih teknologi manusia, keren, hebat. Tapi ingat, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya dengannya itu, dengan ilmu yang Allah kasih, ilmu cara membuat rumah, ilmu cara membuat komunikasi jadi mudah, punya handphone, punya internet, segala macam gampang, itu harusnya disyukuri, karena itu yang mengajarkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu yang Allah kasih kepada manusia, harusnya membuat manusia itu lebih dekat sama Allah, bukannya malah menjadi kufur seperti halnya kaum Samud. Kaum Samud itu di Allah kasih pengetahuan tentang pembuatan rumah, yang membuat rumahnya dari batu, dari gunung batu dirubah. Justru bukannya mereka bersyukur, malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ditimpa azab berupa satu kali teriakan, dan hancurlah mereka semuanya. Dan peninggalannya itu kaum Ad, kaum Samud itu masih bisa dijumpai. Itu ada namanya empty quarter. Orang barat itu menamai padang pasir. Ada satu tempat di padang pasir itu di Hijaz, di Jazirah Arab, yang orang-orang Badui itu nggak berani lewat situ. Kenapa? Karena di situ angker katanya, banyak ada suara-suara aneh gitu. Nah, tapi orang barat malah penasaran nih. Ada arkeolog meneliti empty quarter atau tempat yang kosong, yang orang nggak berani lewat situ, orang Badui, orang Arab nggak berani lewat situ. Ternyata pasti gali di situ, ternyata itu ada peninggalan kaum Ad dan juga ada kaum Samud. Jadi ketika digali 8 meter ke bawah tanah, itu ditemuin ada bangunan-bangunan yang udah tertimbun pasir, tertimbun macam-macam tanah. Jadi udah tertimbun itu 8 meter. Jadi rumah tertimbun 8 meter. Kita ingat juga ya, Candi Borobudur itu juga dulu tertimbun tanah. Ditemui sama orang Belanda, ketika digali, lah ini ada bangunan. Nah, kaum Samud, kaum Ad itu juga seperti itu. Ketika digali ke bawah tanah, ternyata ada rumah.
Jadi di dalam tanah itu 8 meter, di bawah tanah itu ada rumah. Dan itu ternyata adalah peninggalan kaum Ad dan juga ada sebagian kaum Samud. Jadi mereka tuh hancur kena angin. Kalau kaum Ad ya tertutup sama pasir sehingga tanahnya itu sampai 8 meter. Kaum Samud pun demikian. Sisa-sisanya sekarang hancur semua. Jadi semuanya itu nggak ada harganya sama sekali. Jadi kecerdasan kita, kepintaran kita itu nggak akan ada harganya kalau kita nggak takwa sama Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kisah Nabi Soleh dan kaum Samud pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita lanjut lagi besok. Dan kalau antum ingin tahu tentang kisah-kisah para nabi yang diambil dari karya ulama-ulama Islam, itu antum bisa lihat di pada buku ini nih, ada kisah. Ini kisah para nabi karangan Ibnu Katsir. Antum bisa baca-baca di rumah ya. Atau kalau antum bosan di sini tulisan terus, antum bisa cari-cari yang versi komik atau bergambarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari ana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.